Oke, teman-teman, selamat datang di event When Boss Creates Others Follow. Hari ini kita mau bahas Boss GX1, Mor. Ini kan Iya, baru rilis ya. Tapi betul. animo masyarakat itu dari Sabang sampai Merauke udah hot banget lah. Iya, betul. Sesuai feeling aku sih, bener-bener kayaknya ini bakal jadi sebuah apa ya? Hal yang berbahaya gitu di Banget. Ini salah satu, bukan salah satu sih, satu-satunya game changer menurut Iya, gue ya. betul. Karena untuk efek yang entry level harganya, Boss sudah menawarkan AI Art Beam. Iya, betul. Apa sih bedanya GX1 sama pendahulu-pendahulunya, Mor? Atau masih ada DNA yang terkandung dalam Boss GX1? Bedanya, Ah, kita langsung tanya aja ke yang lebih paham kayak. boleh. Iya nggak sih? Boleh. Kayaknya teman-teman udah pada penasaran juga ya. Iya, udah pada penasaran. Oh. Lalu kita sambut Kita langsung panggilkan aja Mr. Arvi. bersama Tepuk special tangan guest dulu. kita. Hah? Bersama special guest kita yang udah datang di sini. Mas Yang Jai, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mas Yang Jai. Terima kasih Mas. Siapa Sama-sama. namanya? Masa nggak kenal sih? Kan udah satu baju kita, Mas. Ini kan jadi ketahuan kan? Gua kenal sama dia, Marty Friedman. Oh, perkenalkan Michael Jackson. Moonwalk gak nih? Jangan Oke, ya. thank you Oke, banget. oke. Terima Sip, kasih. Thank you, Mas. Jadi hari ini saya di sini ingin ngobrol-ngobrol tentang Bos seperti yang tadi udah dibilang teman-teman. Kalau Bos bikin sesuatu itu di dunia ini bergerak mengcopy dan ya memodifikasi pastinya. Jadi banyak efek-efek yang terlahir dari Bos itu sendiri, efek-efek Bos. Kalau kalian bisa cek di dunia ini, efek paling terlengkap, terbanyak, variannya, kebutuhan apa saja ada, itu cuma ada di Boss, kalau kalian mau tahu. Dan sudah pasti kualitasnya keren. Nah, ada perbedaan Boss yang zaman dulu dengan yang zaman sekarang. Perbedaannya ada di sirkuit. Jadi Boss yang zaman sekarang itu sirkuitnya udah bukan lagi kapasitor, udah bukan lagi komponen-komponen yang dahulu. Jadi sekarang lebih menggunakan SMD. Nah, jadi ini salah satu komponen modern yang sebenarnya lebih aman kelistrikannya. Jadi tidak menggunakan komponen-komponen yang jadul lagi. Jadi ini lebih oke, lebih aman, lebih bisa dioptimalkan dari Bos itu sendiri. Cuman memang kekurangannya tidak bisa di-mods. Tapi buat apa di-mods? Orang Bos sudah keren, bener nggak? Ya, itu dia. Nah, ngomong-ngomong bedanya GT1 dan GX1, ini ada perbedaan yang sangat banyak sebenarnya. Kalau Bos GT1 itu memang masih fitur-fitur jadul lah ya, kayak ya fitur-fitur seperti biasa kayak ada M simulator, kabinet simulator, yang kayak gitu-gitu. Memang dia tidak sebanyak efek-efek di harga segitu ya, yang dulu udah ada, udah impulse respon atau udah banyaklah fitur-fitur yang lebih canggih, efek-efek lain di harga segitu, di harga GT1. Tapi hasil akhirnya saya berani risk kuping nih, GT1 tuh tetap nomor 1. Bedanya dengan GX1 adalah GX1 sudah sangat jauh menyempurnakan kekurangan yang ada di GT1, yaitu udah ada AIRD. Ada yang tahu AIRD nggak? Nah, ntar gue tanya loh. Nah, jadi AIRD ini adalah salah satu fitur yang sangat keren dari Bos. Jadi itu adalah Augmented Impulse Response Dynamic. Bedanya dengan Impulse Response yang biasa, ada yang tahu nggak? Jadi, ini gue juga baru tahu tadi dari Kang Yang Jai. Ternyata waktu gue cari tahu lebih dalam lagi, jadi AIRD ini bukan hanya mengcapture room,
bukan hanya mengcapture speaker, jadi dia mengcapture juga kelistrikan yang ada di amplifier yang dia capture. Misalkan amplifiernya apa? Orange. Ya selistrik-listriknya di capture sama dia. Jadi dynamic yang disampaikan oleh ampli itu serasa seperti sirkuit di ampli itu sendiri. Makanya terasa kalau kalian coba GX1 ini tuh dynamicnya di tangan keren banget. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama Mas Yang Jai first impressionnya kayak gimana. Cuman sebelum kita ngobrol itu enak kali kalau kita dengerin Mas Yang Jai. Gas dulu ya. Setuju ya? Oke, kita langsung aja tepuk tangan dulu buat Kang Yang Jai. Gawat, keren banget ya. Keren gak Asik. Tiga? Bukan main. Terima kasih. Halo Mas Anjay. Halo, Mas Nanti. Gila, gue terkesima dong. Oh. Selain Padahal lebih jago loh, jadi jago main gitu. Ya. Wah, gila. Ini udah yang mainin gawat, efeknya gawat juga nih. Setuju gak itu? Setuju itu ya. Buang efek 400.000 lu itu. Lu malu-maluin gua aja lu. Buang nih. GX1 AIRD. Itu. Tapi Mas, sebelumnya kan AIRD nih ngeluarin GX AIRD sorry. Bos ini ngeluarin sebelumnya tuh ada GX10 X10 ya. di atasnya dia. Mm. Ada juga GX100. Iya. Ini jujur nih pribadi gue nih. Iya. Gue udah nyobain dua efek itu. Keren sama keren banget. Cuman gue agak effort karena memang itu peruntukannya untuk
lebih pro dari ini ya. Jadi harus ngulik dulu baru gue dapet yang keren. Dynamicnya juga oke. Nah begitu gue coba GX1 ini, kalau kalian tipikal orang yang sering pakai stacking amplifier atau lo sering colak sana colok sini, miking segala macem, lo pasti berasa nih begitu pakai efek ini ya. Begitu pakai efek ini tuh semuanya tuh terasa. Begitu lu colok langsung enak. Nih yang pertama nih, GX1 ini presetnya semuanya enak. Terus dynamicnya oke. Oke banget gitu. Terus kadar midnya tuh proper gitu loh. Kalau digital kadang-kadang kan ada yang midnya terlalu. Nah ini nih proper banget midnya. Nah sekarang kita pengen tahu nih di tangan profesional gitaris kayak Kang Yangjay, gimana Kang? Ya benar, kata Mas Santi bilang. Karena kan sebelumnya juga saya pakai GX 100, udah manggung hampir 3 tahun pakai GX 100, manggung session sama artis dulu, ngiringin artis. Perbedaannya ini tuh kayak apa ya, kayak plug itu kayak udah langsung jadi aja gitu. Nah di sini ada fitur yang namanya Gear Suite ini kan. Di Gear Suite ini kayak mempermudah 70% buat kita apa ya, tweaking gitu. Jadi kita kayak misalkan pengen cepet-cepet gitu, udah ada tuh nanti ada saya iniin liatin di Gear Suite itu udah ada langsung parameternya udah dikasih rekomend sama dia. Jadi kita kalau tinggal dikit-dikit aja, paling kalau terlalu mid high atau gitu-gitu itu sangat apa ya, menurut saya sangat membantu lah untuk kita yang istilahnya cari sound tuh. Kadang-kadang kan kalau udah kelamaan iya gak sih, kayak ini kalau udah awal udah enak tuh kayak belakangnya udah pasti ini gitu kan soundnya kan, istilahnya nggak pengen ini lagi gitu. Nah itu kelebihan ini. Terus ya tadi benar Mas Anti bilang dynamicnya lebih nggak tahu ini banget gitu, apa ya, kayak beneran ampli tabung gitu, kayak kita main colok ampli gitu, kayak Istilahnya manut sama tangan nih Mas, nurut. udah kayak turunin. Tadi aja kan saya di intro knobnya masih jam 8 gitu, tadi pas solo baru itu kan kayak berasa clarity-nya, maksudnya kayak ada apa ya, ada perbedaan kan gitu. Oh ini lebih clean nih gitu, lebih bukan lebih clean, gainnya lebih ya clear lah gitu istilahnya. Itu kan sangat jadi poin plus banget ini. Dynamicnya sih saya terlebih apa istilahnya, poin plus paling nomor pertama ada dynamicnya gitu. Oke iya, memang keren sih. Gue juga kadang-kadang bingung gitu untuk harga segini. Ya. Ini ibaratnya kan sekarang kan banyak efek-efek yang harga segitu yang Betul. yang apa namanya, fiturnya tuh gawat-gawat lah ya gitu. Betul. Cuman gue nggak tahu kenapa nih Kang, dari dulu Bose tuh selalu, kalau bagi gue gitu, mau lo efek fiturnya A B C D, balik lagi hasil akhirnya. Iya. Hasil akhirnya suaranya gimana? Iya. Nah, Betul. Bose tuh selalu ngejawab itu. Taruhlah lu budget lu tipis gitu, lu nggak bisa beli GX1 misal. Carilah lu GT1. Itu juga oke, coy. Hasil akhirnya lu jangan lihat fiturnya. Iya. Hasil akhirnya paten. Betul. Itu yang gue cukup lama di Bose itu dari tahun 2017. Nah Bose tuh selalu mengutamakan itu daripada dia bicara soal fitur. Betul. Nah di GX1 ini fiturnya udah serba lengkap, hasil akhirnya oke, mantep banget. Betul. Istilahnya bos ini ya, update. Mungkin dilihat dari zaman sekarang kayaknya bos juga, gue juga bisa bikin kayak gini. Ya kan sebenarnya dari dulu juga udah bisa. Bisa gitu. banget. Sebenarnya ya udah bikin aja deh gitu. Ternyata memang membuktikan. Gitu. Memang keren banget. Nah terus ini ada beberapa advice dari temen, bukan advice sih, dia coba kasih gue satu poin yang bagus menurut gue, dia coba. Waktu itu Leo coba, ini teman saya juga, dia seorang gitaris juga. Dia coba, jadi Bose ini menurut dia whammy barnya itu nggak pecah di GX1 ini. Iya. Itu kata dia bagus banget. Gue sih belum coba cuman kalau dia yang ngomong gue percaya lah. Terus kemarin dicoba juga,
Jadi GX1 ini kalau kalian punya impulse respon yang kalian suka dari luar gitu, pihak ketiga, kalian bisa masukin ke Iya. bos GX1 ini. Iya. Itu tinggal cek aja memorinya masih full atau enggak, masih kosong atau enggak atau full gitu. Iya, ada IR loadernya ya. Ya, Iya. nah. Tapi menurut gua ini udah oke sih. Kayaknya Iya, lu gak sebenarnya udah. perlu dari 3 gitu. Kayak menurut gua sih udah oke banget. Tadi lu main aja, kalau gua nggak tahu efek 4 jutaan, gua juga nggak bakal Iya. kira itu efek 4 jutaan. Itu keren banget. Dan di bos itu rata-rata mas. Jadi dia udah kasih input yang bagus menurut gue. Jadi kayak dia tuh tahu tuh apa namanya behavior di panggung tuh kan biasanya apa sih ampli-ampli yang ada di Ampli, panggung. betul. Marshall, Marshall. jazz chorus atau direct lah. Ketika itu doang tuh kan. Iya. Apalagi di Indo udah pasti itu tuh. Betul. Nah, si bos ini ngasih pilihan. Jadi si AIRD ini ngasih pilihan, kita bisa langsung colok ke inputnya jazz chorus. Misal kalau kita nggak mau repot, iya. tinggal pilih aja jazz chorus. Udah ntar dia dengan sendirinya suaranya proper karena ya bos sudah bikin itulah. Ya kayak gitu-gitulah. Itu juga salah satu yang bikin ngebantu banget dari bos. Betul. Mas, gue mau tanya. Kira-kira nih mas, lu kan manggung sekarang ini kan mau nggak mau karena kebutuhan, lu harus pakai multi effect atau Betul. digital multi effect lah ya. Betul. Nah, sekelas lu itu kan biasa ngiringin banyak artis profesional, pasti mereka juga mau yang terbaik. Makanya lu pakai efek, mungkin harganya di atas 20 juta lah untuk digital multi effect. Iya. Tapi menurut lu mas, untuk gigs yang nggak terlalu, wah kayaknya gue di gigs ini kayaknya gue pakai ini coba lah gitu. Nah kira-kira ini untuk gigs yang oke gitu, yang bisa dibilang ya profesional gitu, bisa dipakai nggak mas menurut? Nah, kan apa istilahnya, kayak saya juga pakai efek lain gitu ya. Pasti amplinya itu aja. Sebenarnya nggak yang nyari yang gimana gitu. Nah, udah pasti ini karena soundnya juga udah proper, udah sangat cukup lah untuk saya apa istilahnya main session gitu, udah cukup banget. Kita tinggal memang cuman ada 2 foot switch kan, tapi kita ini bisa mengoptimalkan ini, bisa mengoptimalkan switch ini jadi banyak sound gitu, bisa juga. Misalkan kayak contoh gitu ya, misalkan ini kan gimana ya, boleh nggak sambil ini ya? Boleh banget. Ini saya kan pakai ampli-nya tuh X-Crunch namanya. Ini paling suka sih aku di tipe GX ini, X-Crunch namanya. Soalnya, nah ini dia bisa jadi sorry. Kalau kita mainin, nah ini yang tadi kita ngomongin dynamic ini, kalau kita nih kan aslinya gini kan, ada agak break up gitu kan. Nah ini kalau diginin udah kayak clean aja. Mantap. Beli lu. Itu dynamic maksudnya itu. Jadi kita kalau mainin volume udah ya kayak tube M gitu kan. Kalau kita colok langsung tube M, mainin ini aja udah kayak, ya udah ini satu preset udah bisa 2 sound kan ibaratnya. Iya. Tinggal kita si controller ini bisa pakai lu clean pakai M-nya apa mas? X-Crunch ini udah Oke, bagus. oke. Nah kalau pengen nge-lead gitu kayak, atau pengen main rhythm yang agak high gain atau overdrive-nya lebih ini, drive-nya lebih kenceng, ya tinggal C1 ini kita iniin sebagai overdrive stacking gitu. Ini juga, ini belum full loh. Ini kalau di fullin udah 1 sound doang, udah 1 preset doang udah bisa 3 sound berarti kan. 4 malah tadi. Clean, crunch, rhythm, sama lead. Lu tuh gak yang bikin gue notice apa? Lu perhatiin mid-nya dah. Iya kan?
Iya, mid sama gritty-nya begitu dia di crank up, beda coy. Lain. Beda. Memang best sih ini. Ya ampli gimana sih? Kayak ampli, Ya, bener. jadi midnya tuh yang nggak over, yang nggak bikin kita tipis. Mm-mm. Terus gritty-nya tuh raw-nya masih gagah lah. Betul sekali. Jadi ini harganya cuman sekitar 4 komaan sekian lah. Ya bener gak sih? Bener ya, 4 komaan. Wah lu gawat lu kalau nggak coba ini nih. Ini gila sih. Gila sih. Mas, kalau menurut lu yang paling lu suka nih Mas, Mm-mm. soundnya yang lu mainin tuh yang model gimana sih? Kayak gini buat Oke. apa sih gitu? Oke. Kita mulai ini ya. Ya. Kita. Ini tadi teman-teman di sini juga pas saya soundcheck lihat sendiri ini beneran kosong. Beneran preset yang kosong gitu. Kenapa bisa cepat langsung bagus yang tadi saya bilang udah ada fitur gear switch itu, Mas, gitu. Ya. Nah, yang tadi kan Mas Anti tanya saya suka apa. Yang tadi saya pakai M-nya X-Crunchy nih. Nah, ini saya ngambil dari si Gear rekomend dari si gear switch itu. Gitu. Dia udah jadi gimana ya? Oh, dari nol lagi sebentar. Preset yang ini aja deh. Bentar. Dari nol. Nah, ini kosong kan? Tuh. Yes. Kosong apa? Belum ada apa-apa lah ya. Kita edit just M. Nah, M kita tekan M-nya. Tekan lama aja. Nah, ada gear switch. Oh tuh rekomendasinya Ah. dia. Tapi kalau kita pengen yang nggak gear switch juga bisa. Tapi kalau pengen cepet ya gear switch ini. Set. Nah, dia langsung merekomendasikan. Nah, tadi saya pakai extra ini udah dari si gear switch ini udah langsung gitu. Udah langsung jadi soundnya gitu. Ya paling kalau misalkan pengen kita spesifik pengen speaker tipe speaker ukuran berapa gitu ya, mau pakai apa atau pakai mic apa, ya udah tinggal ini doang gitu. Udah selesai gitu. Semudah langsung itu ya. semudah itu. Udah langsung jadi. Oh, langsung enak ya. Langsung jadi. Gitu. Nggak culun coy. Langsung. Nah, terus ya itu kayak yang lain pun sama. Yang lain pun bisa kita pakai fitur si apa tadi gear switch ini kan. Misalkan udah jadi nih M-nya oh gini M-nya gitu. Kita pengen stacking pakai overdrive. Tinggal tekan lagi overdrive. Pakai gear switch lagi. Tadi saya pakai ini. Udah langsung Ini jadi. high gain nih berarti ya. Iya yang tadi high Oke. gitu. Udah langsung jadi sound yang apa ya istilahnya udah yang saya mau lah ibaratnya Langsung proper ya. proper. Nah, yang saya suka lagi di Bose GX1 ini adalah ini nih Hexaray ini ya. Hexaray kan namanya betul Iya ya. betul Hexaray. Ini sangat apa ya kita fokus gitu ke satu pedalnya tuh langsung fokus gitu. Pengen langsung efek ya udah tekan lama langsung. Mau Tinggal pilih aja. pilih tinggal langsung gitu. Jadi nggak usah ke edit ini udah langsung otomatis. Misalkan kita dari sini gitu langsung aja tekan. Iya. Dan kalau nggak mau jongkok-jongkok langsung aja dari Iya Bose betul Studio di handphone. betul. Udah pokoknya udah ini banget lah intuitif kalau bahasa bahasa keren gitu. bahasa teknisnya intuitif. betul. Intuitif itu teman-teman. Nah, gitu. Cuman seberapapun canggihnya gue tetap balik lagi hasil akhirnya gila sih. Betul. Hasil akhirnya mantep ya. Mantap. Yang tadi saya bilang saya cuma pakai satu preset doang udah 4 suara, 4 sound gitu. Iya. Iya kan? Bisa dioptimalkan. Misalkan kalau kita pengen lagi pakai efek-efek yang ambience atau apa, pakai 2 preset aja udah cukup. Udah, makanya udah buat main di cafe, buat worship, buat session misalkan kalian ngiringin artis, udah proper sih sebenarnya ini gitu. Ya karena tadi dibantu dengan feel dynamicnya itu loh, Mas. Jadi lumayan apa ya istilahnya? Ya kan kalau dynamicnya bener tuh gitu ya. Kita juga bisa optimal gitu. Kita punya gitar bagus juga optimal gitu. Iya. Gitu Mas. Ini kalau lu buat latihan oke juga ya. Banget. Oke banget. Wah, ini udah buat konten kreator gitu-gitu udah lah. Ini jadi Ini mantep sih. gitu. Ya sambil duduk kasih kali. Udah.
Oh, ya. Asiknya kalau lu gini Mas, lu kan punya efek multi efek yang cukup mahal tuh. Iya kadang-kadang kan musuhnya multi efek tetaplah balik lagi listrik. Ya, Lagi di betul. panggung gede. Betul. Terus kalau buat latihan aja buat bikin awet yang mahal pakai ini kayaknya Iya, mantep ya. mantap. Ini Iya. bisa pakai power bank loh. Oh iya bener. Bisa pakai power bank, bisa pakai baterai. Bisa pakai baterai. Lu kalau manggung pakai baterai Udah optimal soundnya. udah. Karena kan listrik tuh ngaruh banget buat sound kan. Jadi Iya betul. kenapa bos bikin ada bisa pakai baterai ya itu. Gitu jadi lebih optimal. Karena Dan mungkin lebih aman ya. Ya aman dari apa istilahnya lonjakan listrik yang tak terdugai di Indonesia ini. Ini gue kadang bingung gue nih efek mau gue omongin apa lagi gitu udah bagus banget. Udah bagus banget, udah oke banget. Dari teman-teman ada yang mau nanya nggak sebelum gue lanjut nih? Ada nggak? Ayo nanya aja, nggak apa-apa, tanya-tanya. Nanya harga, nanya hari ini ada diskon apa enggak? Nah, ya kan? Ini juga di mana-mana habis loh. Oh, jadi Iya. waktu itu si Ivan ada teman-teman kita, dia baca di beberapa forum di luar. Jadi memang GX ini lagi rame dibicarakan dan di mana-mana di dunia ini ya habis terjual. Makanya ini bos juga lagi produksi lagi. Kita juga lagi mau mau stok lebih banyak lagi karena ini bagus banget. Supaya teman-teman gitaris tuh nggak kehilangan kesempatan untuk memiliki bos GX1 ini. Ini keren banget. Ini efek yang menurut gue ini salah satu efek dengan harga 4 juta yang orang-orang kayak gue nih mas, gue nggak demen pakai efek digital, kayaknya ini oke sih buat gue punya gitu. Itu sedap banget. Ayo ada yang mau nanya gak nih? Ada souvenir nih, seru-seru nih. Kalau nggak gue yang nanya, lo yang jawab gimana? Oh ya, nih ini lumayan nih stikernya nih tuh. Seru nih stikernya. Ada yang mau nanya gak nih? Gue ada pertanyaan nih. Tunjuk tangan dulu deh, nanti gue tanya nih. Gue ada pertanyaan, gue cuma ngasih clue nih pertanyaannya. Clue-nya jawab aja. Nah ada yang berani gak tunjuk tangan? Ntar baru gue kasih nih pertanyaannya nih. Sekarang ini banyak produk-produk efek digital yang affordable, yang dengan fitur canggih. Dengan dengan mobilitas yang bagus juga karena kecil, compact segala macam. Cuman mungkin kalau gua punya pendapat gitu Kang, nggak tahu nih menurut lu bener apa enggak. Kayaknya gitaris-gitaris zaman sekarang tuh kayak mesti coba belajar juga pakai ampli, set pakai ampli tuh gimana sih supaya kita tahu tuh sound yang bagus tuh yang seperti apa sih. Gitu. Terus belajar juga di panggung kalau bisa ada ampli coba aja karena lu akan tahu bedanya gitu ketika lu main pakai ampli yang benar-benar amplifier bagus terus lu pindah ke digital dan di situ lu tahu mana efek yang proper dan mendekati ampli itu apa. Kalau yang mau proper banget udah pasti yang harganya di atas 20 juta. Cuman untuk lu toleransi lu besar terhadap itu, nah lu juga harus taunya dari situ. Nah, daripada lu ngulik nih gue kasih tahu aja. Bos itu beberapa lini bos atau varian bos itu untuk urusan dynamic di harga di bawah 20 juta menurut gue proper. Bos itu proper banget. Jadi memang dia agak lebih mahal dibandingkan efek-efek Ya, betul. yang lain. Tapi sedikit. Cuman hasil akhirnya bos itu selalu bikin sesuatu yang sangat proper. Nggak usah dari gitar deh. Lu coba dari semua amplifier digital yang pernah ada apa? Ada ID Core. Dulu gue pegang ID Core juga. Ada si M. Ya tau lah, banyak ampli digital dengan banyak pilihan sound. Iris kuping gue nih. Lu cobain nama Katana 1. Yang lu bedain sendiri.
Karena dia tuh kenapa dia selalu pasang harga lebih tinggi? Karena dia punya kualitas suara yang jauh lebih proper dibandingkan yang lain. Betul. Itulah Bose. Jadi ciri khasnya Bose tuh memang keras. Karena gue beberapa kali meeting dengan prinsipal dari Jepang, dia memang ya pokoknya Bose begini. Iya. Dia nggak mau nurunin kualitasnya. Hari ini dia menurunkan egonya nih Kang ceritanya. Dengan fitur yang keren, tapi dia tidak menurunkan idealismenya. Betul. Soundnya tetap gokil. Nah inilah GX1 nih lahir. Jadi ini idealis, tapi dia menurunkan egonya untuk nimbulin fitur-fitur yang canggih. Nah itulah Betul. Bose GX1. Jadi untuk kalian yang lagi cari multi effect, atau kalian punya multi effect yang kayaknya, oh gue kalau di panggung kok nggak selebar. Lu tadi dengerin kan semuanya headroomnya oke gitu. Nah udah ini cuma dari sini kalian bisa lihat sendiri tuh nih routingnya cuma dari sini, no SLR-an. Jadi jangan kayak nggak ada SLR-nya. Ya udah nyatanya suaranya begitu mau ngomong apa? Iya. Gitu kan? Itu menurut gua poin plus banget untuk harga segitu. Betul. Dan ini Bose. Udah gitu doang tuh. Harga segitu ini Bose. Kalau udah gua ngomong ini Bose dengan segala idealismenya Bose, ya udah itu Bose. Jadi gitu. Kalau menurut lu gimana Kak? Adakah koreksi dari omongan Enggak, gua? benar. Kita tadi kan awal kita memang harus tahu dulu ampli yang sesungguhnya dulu kan. Yes. Kalau kata Ginda tuh dinosaurusnya dulu kita mesti tahu. Iya. Baru yang multi efeknya kan. Jadi kita tahu dulu mesti karakternya itu gimana. Terus ampli tabung tuh kayak gimana sih gitu. Yang tadi saya bilang dynamic gitu kan, bisa main volumenya aja udah kayak jadi berapa suara kan ibaratnya gitu. Nah, si GX1 ini udah mengikuti itu gitu. Berarti sound designernya emang keren. Sampai dia bikin fitur apa tadi gear suite itu gitu kayak mungkin kan sound designernya kan jadi pasti dia tweaking gitu. Oh ini nih menurut mereka tuh ini gitu soundnya buat rekomen ke kita ya kayak gini loh yang bagus gitu secara equalizer secara parameter yang lain gitu. Jadi memang ini benar game changer sih menurut saya. Gila. Ini Maksudnya saya nggak bohong lah ini benar karena tadi tahu sendiri saya kan nggak tweak maksudnya nggak yang gimana ya kan langsung jreng udah gitu. Dan itu udah sesuai dengan selera gitu. dan kayak nggak ada suara plastiknya gitu loh. Kadang-kadang efek kecil ada Itu suara plastiknya. benar. Itu kayak nggak ada gitu loh. Benar. Oke, jadi itu serius nih, nggak ada yang mau nanya atau gue yang nanya deh? Jawab aja ya. Sebutkan salah satu kelebihan dari Bose GX1 ini. Ayo boleh pilih nih, boleh stiker, boleh tatakan deh, terserah dah. Ayo, salah satu kelebihannya. Ayo, Mas, berani jawab gak? Nah, apa Mas? Salah satunya bisa menggunakan power bank tadi seperti yang Kak Wang ini. Aku Albert. Sekarang mau nanya dong Mas, boleh? Pas tadi kan salah satu yang menarik tuh bisa menggunakan baterai A2 ya Kak. Nah itu pas switch biasanya kan kelistrikan itu sangat penting untuk efek digital. Nah saat menggunakan baterai A2 itu ada penurunan kualitas kah atau akan tetap stabil kualitas dari soundnya itu sendiri? Saya kemarin pertama kali Thank you. Terima kasih. makasih pertanyaan. Nyobain gitu ya pakai headphone terus pakai baterai optimal sih sama persis kayak ini dan ya gitu kelebihannya Bose juga menawarkan itu buat kalau misalkan karena kan kelistrikan di Indonesia kurang baik kan jadi sebenarnya alangkah baiknya pakai baterai gitu karena lebih aman gitu Iya. ya gitu Mas. Dan kalau zaman dulu kalau di pedal efek analog kualitas suara pakai baterai itu jauh lebih detail Betul. daripada pakai adaptor. Makanya kalau tahu Eric Johnson itu kalau manggung dia baterainya tuh standby tapi dilepas sama dia. Sama salah satu keunikannya dia, fast-nya ada kulkasnya. Oh iya? Keren. Ada kulkas sih biar nggak terlalu panas. Karena kalau terlalu panas menurut Iya, Eric iya, Johnson iya. terlalu
Bener-bener. terlalu clarity-nya hilang. Betul, betul. Unik ya gitaris-gitaris itu ya gitu. Sepertinya kita sudah banyak membicarakan bos ini daripada membuang-buang waktu denger gua ngoceh kan. Udah gak enak dilihat, gak enak didengar lagi ya kan. Kita langsung aja ya, kita cobain sekali lagi di tangan gitaris hebat seperti Kang Yang Jai. Bos GX1 jadi apa? Tepuk tangan buat Kang Yang Jai. Tadi karena apa presetnya saya nggak save jadi bikin dulu lagi ya. Nah, gak apa-apa Kang, ini justru seru. kayak Ini biar gitu. seru loh ya kan. Ini cepet kok. Cepet banget. Gear seat gitu loh. It's sweet. Ada yang buat bass juga, jangan khawatir pemain bass. Yang biru ini buat bass. Kalau mau dibilang sama, persis sama. Pasti enak banget. Dijamin. Dijamin enak banget. Yang untuk bass. Ada yang mau nanya nggak? Sambil Kang Yang Jai. Adik-adik ada yang mau nanya? Adik-adik. Ini Mas sekalian mau demoin. Ini dia ada bisa Bluetooth audio juga. Jadi kalau kalian mau jamming, Jamming gitu kayak udah punya backing track ya udah pakai ini aja. Mas punten ya. Ada ternyata bisa. tinggal coba. pairing. Kita coba ya. Oke, gas. Gang, waktunya yang sudah diberikan Sami-sami. buat teman-teman udah nyediain waktu, walaupun Kang Yanjay juga ya kita semua tahu dia main gitar di mana-mana ya Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi, semoga Sama-sama. di lain kesempatan kita bisa bikin acara lagi. harus. Mantap. Dan Mantap. terima kasih juga buat Salomo Musik, tepuk tangan buat Salomo. Dan saya ingatkan untuk kalian mendapatkan dan ingin memiliki GX1 ini, kalian udah tahu semua ya harus kemana? Harus ke Salomo Musik. Jadi jangan kemana-mana lagi, langsung ke sini dapatkan harga terbaik kalian di sini. Dan cobain gimana
kerennya multi efek ini. Oke semuanya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Terima kesempatan kasih berikutnya. Dan kita akan terus ada Acar di sini untuk next produknya. Thank you, salam musik. Terima kasih juga Kang Yang Jai. Sama-sama, terima kasih Salma Musik semua.